Ya, jadi di dalam beragama ini wajib menjadikan as-sunnah itu sebagai sumber hukum. Ya. Tidak bisa kita berhukum hanya kepada Al-Quran, itu tidak bisa. Menjadikan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam itu tidak bisa tanpa dilengkapi dengan as-sunnah. Ya. Tapi anehnya orang-orang yang mengingkari sunnah ini ketika sholat, mereka sholatnya kayak kita. Padahal di dalam Quran tidak ada perintah sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, ya, kemudian rukuknya seperti itu, sujud sampai diakhiri dengan salam. Dalam Al-Quran tidak ada, Pak. Ya, yang ada dalam Al-Quran itu cuma perintah, wa aqimus shalah, kerjakan sholat. Ya. Tapi orang-orang yang mengingkari sunnah tadi sholatnya seperti itu, jadi mereka sebenarnya nggak paham. Ya, jadi banyak sekali, terutama dalam persoalan tata cara ibadah itu yang pelaksanaannya, ya, teknis penjelasan yang lebih dalam lagi itu adanya di dalam sunnah. Dalam gitu ya. Nah, sehingga apapun yang disampaikan oleh Al-Quran kita harus sami'na wa ata'na, ya, tentang persoalan syariat. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum, ya, liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya hanya orang-orang beriman yang ketika kepada mereka diseru untuk berhukum dengan hukum-hukum Allah dan Rasulnya, mereka akan mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ya, jadi apapun yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim, ya, itu harus sami'na wa ata'na kita, ya, harus taat. Ya, kalau perintah ditaati, kalau larangan ditinggalkan. Ini dalam ayat tadi, yaitu An-Nur 51, itu disebutkan sebagai karakter orang-orang beriman itu seperti itu, Pak. Ya, nggak boleh nawar, nggak boleh apalagi menolak. Ya, itu disebutkan di dalam surat An-Nur 51. Ya, atau di dalam Al-Hasyr ayat 7. Allah katakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang diberikan oleh Rasul, terimalah. Ya, atau ambillah. Lalu apapun yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah. Ya, ini artinya apa? Ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah itu sumber hukum setelah Al-Qur'anul Karim. Jadi mengapa kita menjadikan ucapan, perbuatan, dan takrirnya Rasulullah sebagai sumber hukum? Karena Allah yang perintahkan itu. Ya, karena Allah yang memerintahkan itu. Ya, jadi sangat mohon maaf, bisa dikatakan sesungguhnya orang itu sudah keluar dari Islam ketika dia tidak menjadikan as-sunnah itu sebagai sumber hukum, ya, dalam beragama ini, dengan mengatakan bahwa saya sudah mengimani Al-Quran. Lalu hadis itu kan hadirnya itu 200 tahun setelah wafatnya baginda Nabi, ya, sehingga tidak ada kebenaran yang pasti di dalam hadis. Ini salah, ya, salah. Karena apa? Nanti kita bicara tentang hadis, kan kita pernah membagi, ya, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, ya, kemudian kita bicara lagi tentang pembagian yang lebih dalam lagi, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Ya, jadi di dalam beragama ini wajib menjadikan as-sunnah itu sebagai sumber hukum. Ya, tidak bisa kita berhukum hanya kepada Al-Quran, itu tidak bisa. Menjadikan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam itu tidak bisa tanpa dilengkapi dengan as-sunnah. Ya, tapi anehnya orang-orang yang mengingkari sunnah ini ketika sholat, mereka sholatnya kayak kita. Padahal di dalam Quran tidak ada perintah sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, ya, kemudian rukuknya seperti itu, sujud sampai diakhiri dengan salam. Dalam Al-Quran tidak ada, Pak. Ya, yang ada dalam Al-Quran itu cuma perintah, wa aqimus shalah, kerjakan sholat. Ya, tapi orang-orang yang mengingkari sunnah tadi sholatnya seperti itu, jadi mereka sebenarnya nggak paham. Ya, jadi banyak sekali, terutama dalam persoalan tata cara ibadah itu yang pelaksanaannya, ya, teknis penjelasan yang lebih dalam lagi itu adanya di dalam sunnah, dalam hadis. Maka wajib untuk menjadikan as-sunnah atau al-hadis ini sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'anul Karim.
Ya, jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, hanya kalau dalam as-sunnah ini memang ada hadis-hadis yang makbul, ada hadis-hadis yang mardud. Ya, hadis yang makbul itu adalah hadis atau sunnah yang diterima, ya, bisa diterima menjadi hujjah atau menjadi dalil. Ya, pertama hadis yang apa, Pak? Ya, derajatnya sampai kepada mutawatir. Itu sudah jelas, itu dalil, yaitu hujjah, ya, dalam persoalan, terutama dalam persoalan akidah, ya, apalagi dalam persoalan syariat. Ya, kalau ada hadis yang mutawatir sudah pasti itu. Kayak gerakan sholat kita itu, Pak, ya, yang tidak diperdebatkan oleh para ulama, ya, misalnya takbiratul ihram, kan nggak ada ulama yang berbeda pendapat bahwa sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, betul ya? Nggak ada ulama yang berbeda pendapat dalam hal ini. Sampai dengan misalnya bahwa sholat itu harus diakhiri dengan salam, misalnya, ya, itu tidak ada ulama yang berpendapat berbeda tentang hal-hal itu. Nah, itu dalilnya, itu dalil-dalil mutawatir, ya, hadis-hadis mutawatir. Pokoknya kalau ulama tidak berbeda pendapat, ya, pada umumnya itu adalah dilandaskan atas dalil-dalil mutawatir. Tapi kalau ada tata cara ibadah yang di situ dimungkinkan adanya perbedaan, ya, misalnya kunut nggak kunut, misalnya, atau di dalam Al-Fatihah itu ada yang bismillahnya dijaharkan, ada yang disirkan, ya, jumlah sholat tarawih misalnya. Nah, itu kan di situ ada ulama-ulama yang berbeda pandangan, berbeda pendapat kan, ya, tentang hal-hal tadi. Nah, itu biasanya dalilnya adalah dalil-dalil yang tidak mutawatir, ya, dan itu sah-sah saja selama yang menjadi dalil itu adalah dalil-dalil yang makbul, yang bisa menjadi hujjah atau menjadi dalil. Ya, nah, apa syaratnya hadis-hadis yang makbul yang bisa diterima menjadi hujjah atau bisa diterima menjadi dalil? Ya, minimal hadis itu mencapai derajat sahih atau hasan. Ya, kalau hadisnya sahih bisa dia menjadi dalil. Ya, kalau dia tidak termasuk yang mutawatir, dia bisa menjadi dalil untuk persoalan syariat. Atau hasan juga sama, bisa menjadi dalil untuk persoalan syariat. Tapi kalau dhaif tidak bisa. Ya, hadis dhaif itu kalau dia maknanya tidak bertentangan dengan hadis yang lebih tinggi derajatnya, dia masih bisa menjadi motivasi dalam beramal. Ya, artinya boleh diterapkan, boleh diamalkan, tetapi materi atau matan dari hadis dhaif tadi tidak bertentangan dengan hadis sahih atau hadis hasan atau dengan dalil-dalil yang lebih tinggi derajatnya. Ya, tapi kalau sudah bertentangan, sudah pasti nggak bisa. Jadi dhaifnya parah, gitu ya. Dhaifnya itu sangat parah, maka dia tidak bisa menjadi dalil dalam beragama. Ya, nah, itu pembagian hadis. Kita sudah bahas banyak ya pada waktu itu. Ya, kalau artinya kalau hadis yang tidak makbul itu mardud, ya. Jadi kecuali hadis sahih dan hasan, apalagi kalau dia hadis maudhu, misalnya hadis maudhu itu hadis palsu. Ya, masih banyak sebenarnya pemilahan-pemilahan tentang hadis ini, ya. Nah, itu terutama tentang hadis dhaif ini banyak sekali jenisnya, macamnya. Ini hadis-hadis yang mardud. Minimal kita tahu kerangkanya lah dalam hal ini.